segala pujian, segala hormat, kemuliaan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang mulia, kami datang di hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu yang mulia. Haleluya, haleluya. Sembah sujud kami hanya bagi-Mu, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami menghampiri tata kudus-Mu, kami mau memuji menyembah-Mu, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, pencipta alam semesta. Surga bumi menyembah-Mu, Bapa. Segala ciptaan-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Oh, segala yang bernafas menyembah-Mu, Bapa. Segala suku-suku bangsa sujud di hadirat-Mu. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk nafas yang Tuhan masih beri bagi kami. Terima kasih buat waktu yang Tuhan masih beri bagi kami, untuk kami mau memuji menyembah-Mu masuk dalam hadirat-Mu. Kami merindukan-Mu Bapa, kami merindukan-Mu. Berikan kami hati menyembah-Mu Bapa lebih dalam, lebih dalam. Hidupkan pujian penyembahan yang roh kami, agar kami menikmati hadirat-Mu Bapa, berjumpa dengan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin ibadah doa puasa ini dari awal pertengahan sampai selesainya di dalam kuasa darah Yesus, perlindungan kuasa darah Yesus melindungi ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Biarlah kekudusan ilahi menguduskan setiap hamba-hamba-Mu. Setiap kami Bapa, akan kami layak menghampiri tahta kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu penuh atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Bahkan kami semua Tuhan, silakan Roh Kudus Engkau mengambil alih acara dari pagi, dari permulaan pertengahan sampai selesai dari dalam pimpinan urapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa.
Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau ada kuasa-kuasa pembunuh-pembunuh roh jahat di udara, roh teritori yang ingin mengganggu jalannya ibadah, Pak. Doa bahasa pada pagi hari ini kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak dari ruangan ini, terlebih dari ruangan hati kami. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu, agar pujian penyembahan kami bergelora kepada-Mu Tuhan. Biarlah kehadirat surga terus memenuhi kehidupan kami. Biarlah kami menyembah Engkau dan puji nama-Mu Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Ya Aba, ya Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah, memuji Engkau ya Bapa. Kami membawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami menyembah Allah yang kudus, Allah yang hidup. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian kami ya Bapa. Syakaralama takaralama shikaraba ya Rabba ya Rabba. Haleluya. Syakaraba takaralama shikaraba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kudus,
Katakan dari dalam hatimu, Allah itu adalah yang kudus. Kudus, kudus. Tak ada Allah yang kudus selain Engkau, Tuhan. Ya Allah Bapa, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Sekali lagi serukan, kudus, kudus Tuhan. Kudus, Tuhan semesta Tuhan semesta Kaulah yang telah ada dan yang ada dan yang akan datang. Inilah pengakuan iman kami, Tuhan. Kaulah Allah yang kami sembah, Allah yang kudus, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang mulia. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menyelamatkan hidup kami, yang telah membebaskan kami dari belenggu dosa, sehingga kami beroleh kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, Tuhan, yang tidak pernah bisa kami balas, ya Bapa. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, layak untuk disembah, layak untuk dipuji dengan segenap hati Tuhan. Kami mau memuji meninggikan Engkau ya Bapa. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati ganti
lebih besar dari Engkau Tuhan, di langit dan di bumi dan seluruh isinya. Engkaulah yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu, katakan bahwa Yesus dan kita layak untuk disembah, layak untuk dipuji. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hati. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Engkau yang layak kami puji dan kami sembah dalam kehidupan kami. Karena tidak ada Allah lain dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya sungguh Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini, Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, kami tetap diberikan kekuatan, kesehatan, untuk kami sama-sama memuji dan besarkan nama-Mu. Dan terlebih saat ini, Tuhan, kami rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang tidak punya kemampuan apa-apa. Dengan hikmat urapan yang daripada-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat untuk jemaat yang hadir pada siang hari ini, Tuhan. Jadikan kami semua bejana yang kosong, tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman, yang akan tumbuh subur dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami terus berakar bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, dan kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, kami percaya Roh Kudus menolong kami semua, di dalam nama Yesus yang percaya diberkati, akan diberkati firman Tuhan sama-sama. Katakan amin. Shalom. Semua masih semangat? Puji Tuhan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Ruth yang sudah memberikan kesempatan, kepercayaan pada saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Sebetulnya kita akan belajar sama-sama saja ya. Siang hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Filipi 4 ayat 13. Ayat ini sangat populer. Tentunya Bapak Ibu semua pasti sudah hafal. Karena ini merupakan ayat kekuatan bagi kami. Ayat penghiburan bagi kami setiap orang yang percaya. Ayo kita buka di dalam Filipi 4 ayat 13. Mungkin sudah hafal semua. Kita akan katakan sama-sama. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
hidup itu memang tidak mudah. Banyak masa-masa sulit yang kita hadapi, tantangan, persoalan. Namun kita sebagai umat percaya, kalau kita berjalan bersama Tuhan, pasti kita akan bisa melewatinya. Siang ini kita akan belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus dapat banyak menghadapi tantangan dalam pelayanannya. Banyak kesulitan yang dihadapi. Tapi dia merasa bahwa dia mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kekuatan bukan berasal dari dirinya, tapi kekuatan berasal dari Tuhan. Jadi meskipun di penjara, banyak masalah yang dihadapinya, tidak menghentikannya. Dia tetap berjalan terus bersama Tuhan. Kalau Bapak Ibu pengen tahu kisah tentang Rasul Paulus, itu nanti di rumah bisa baca supaya lebih jelas, lebih gamblang. Sebetulnya siang ini saya mau tanya Pak Bini, tapi katanya nanti waktunya habis. Bagaimana cerita kisah Rasul Paulus? Saya senang kalau diskusi ketika makan. Pak, cerita dulu dong kisah Rasul Paulus itu. Oh, dia semangat berapi-api. Nanti cerita ya waktu doa puasa. Mama ini aneh-aneh saja. Masa 2 orang? Ya enggak apa-apa lah Pak, kita kan punya chemistry, saya bilang begitu. Tapi Mah nanti suruh baca aja di Rasul Paulus, di kisah Rasul pasal 27. Nah, nanti PR buat Bapak Ibu semua, nanti baca di kisah Rasul 27 itu kita akan melihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah, siang ini kita akan kembali ke topik kita, yaitu kekuatan di dalam Tuhan. Saya beri tema siang hari ini adalah kekuatan di dalam Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita ini butuh Tuhan. Kalau kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak mampu melakukan apa-apa. Dan kita percaya bahwa hanya Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dapat menghadapi segala persoalan kita. Baik itu saat kita kekurangan, saat kita berkelimpahan, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Hidup kita ini loh serba terbatas. Kita tidak tahu kapan, saatnya, dan di mana besok hari-hari apa yang terjadi. Kita tidak tahu. Makanya siang ini mari kita sama-sama kita mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Jangan kita berpikir kita mampu, kita hebat, kita pintar, kita bisa, langsung kita bisa berjalan sendiri. No sense. Tidak ada satupun, tidak ada satu orang pun yang bisa berjalan tanpa Tuhan. Itu mesti ada dalam hidup kita. Sekuat apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, kita butuh Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Bagaimana Bapak Ibu untuk kita tahu apa sih yang diperlukan? Bagaimana kita caranya dapat mendapat kekuatan dari Tuhan? Di sini ada 4 poin. Ada 4 poin yang akan kita bicarakan bersama-sama. Yang pertama, bagaimana kita mendapat kekuatan dari Tuhan? Yang pertama kuncinya 1, bersandar penuh kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini sangat terbatas, penuh keterbatasan. Jadi kita perlu adanya Tuhan dalam hidup kita. Makanya hidup bersandar kepada Tuhan ini poin yang pertama. Kita buka di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan, nanti Bapak Ibu yang menyimak. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi
Mengandalkan Tuhan itu artinya kita berserah total, sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Oh ya, nanti saat ada itu baik-baik saya berserah sama Tuhan. Oh, saat aku lagi susah saya berdoa menangis, Tuhan inilah hidupku, pakai aku ketika aku sakit. Tapi ketika sehat, apakah kita akan berkata begitu? Tentunya harus sama. Namanya totalitas terhadap Tuhan, bersandar kepada Tuhan, itu tidak melihat saat kita sedih, kita susah, kita senang, semuanya harus kita letakkan. Kita harus percaya sungguh-sungguh dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Karena apa? Dia akan meluruskan jalan kita. Meluruskan jalan kita artinya ketika kita akan jatuh, pasti ada tangan Tuhan yang akan menopang kita. Ketika kita tidak bisa berjalan, pasti ada tangan Tuhan yang menggandeng kita. Ketika kita susah, pasti ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan. Ketika kita sakit, pasti ada kuasa Tuhan yang dinyatakan atas setiap kita kalau kita bersandar kepada Tuhan. Kemudian ayat firman Tuhan apalagi yang harus kita pelajari untuk bersandar kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Begini firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi berkat itu akan mengikuti ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ada harapan yang pasti di dalam Tuhan. Kemudian ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Bapak Ibu, ketika kita, ini ilustrasi Tuhan, ketika kita melihat pohon ada di tepi sungai, kebetulan rumah kami itu di pinggir sungai, di pinggir kali irigasi. Ketika ada pohon itu tidak pernah disiram. Kalau di halaman saya pada musim kemarau, ini emak yang di rumah harus nyirami tiap sore, disirami. Tetapi pohon itu yang di pinggir kali itu tidak pernah disirami. Tapi apa? Dia tidak pernah kering. Daunnya tetap hijau. Karena kecil dia belum menghasilkan buah. Tapi kalau besar, saya percaya sawo yang di pinggir kali itu buahnya banyak. Cuman sayang sama Pak Beni dicabut. Jadi kita tidak bisa menikmati buahnya. Jadi intinya pohon yang ditanam di tepi sungai itu akan menghasilkan buah. Kehidupan kita ini, kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, pasti kayak pohon itu. Kita tidak akan sampai jatuh tergelincir. Kita tidak harus kesana kemari kebingungan, karena ada janji-janji Tuhan yang disiapkan untuk setiap umat yang percaya kepadanya. Kita tidak akan melapar. Karena apa? Tangan Tuhan itu siap memberkati setiap kita, menopang setiap kita, menyertai setiap kita. Itulah janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak.
Kalau kita mengikuti firman Tuhan ini, hidup kita itu akan ringan, tidak berat, beban itu tidak dipikul sendiri. Karena apa? Ada tangan Tuhan. Percaya, bersandar penuh, jangan setengah-setengah. Ada janji-janji Tuhan yang disiapkan bagi setiap anak-anaknya. Serahkan hidupmu dan percayalah, maka Dia yang akan bertindak. Kemudian apa sih poin kedua kita kuat di dalam Tuhan? Yaitu menggunakan perlengkapan rohani kita. Apakah itu? Firman Tuhan. Saya sangat bersyukur ketika Om Arut bercerita ke Jenny ingin mempunyai wacana bagaimana kalau diajak seluruh jemaat kita baca Alkitab, gerakan cinta baca Alkitab. Nah, itu sangat-sangat memberkati setiap kita. Yang biasanya malas baca, oh ada firman Tuhan, ada disingkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan yang selama ini kita tidak tahu, kita bisa tahu. Seperti saya kadang-kadang itu kan sejarah itu kan paling susah sekali. Nah, Pak Beni itu sejarah pintar. Kalau saya matematika yang pintar di sini. Kalau Pak Beni itu sejarah. Jadi kita saling melengkapi. Sejarah itu Pak Beni segala macam itu ngerti. Nek saya itu kok malas. Rasanya saya itu maunya yang pasti gitu loh. Matematika mama jagonya sini. Apa yang mau dipelajari? Ini anaknya oleh mama mesti bisa ini. Kalau cerita soal sejarah ini Pak Beni punya bagian. Saya bilang, nah ketika baca Alkitab itu kan sejarah. Tapi mau tidak mau kita harus belajar. Oh Pak, ternyata itu Matius itu kerjanya bangun. Iya Mak, dia sudah tahu. Kalau saya dengan gerakan membaca Alkitab ini jadi tahu. Ternyata murid-murid Tuhan itu punya pekerjaan ketika melayani Tuhan dari latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi apa? Tetapi mereka punya semangat, punya prinsip untuk maju terus untuk bisa bergabung melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apakah semua mengambil bagian dalam gerakan cinta baca Alkitab? Semua mengambil bagian? Amin. Puji Tuhan, berarti kita akan bersama-sama bertumbuh. Kita akan bersama-sama berakar. Kita akan sama-sama berbuah. Amin. Ya. Terima kasih Bu Jenny yang sudah senantiasa ngabsen rajin, mengingatkan rajin. Nah, ini sebetulnya kita sangat ditolong. Ketika iman kita mulai lengah, ada satu acuan. Oh ya saatnya baca Alkitab. Oh ya saatnya mendengarkan Alkitab. Nah, karena kita tahu bahwa dengan perlengkapan rohani itu kita bisa apa? Bisa melawan tipu daya kejahatan iblis itu loh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat Efesus 6 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, firman Tuhan itu menghidupi kehidupan kita. Kita tidak gampang jatuh dalam pencobaan. Kita tidak mudah diselewengkan oleh tipu daya iblis. Karena apa? Kita punya komitmen yang kuat. Ketika Sabtu saatnya jalan-jalan, oh ini ada doa bersama. Ya kita lebih mengutamakan doa bersama. Karena apa? Karena kita percaya bahwa ada kekuatan, ada kekuatan dalam doa bersama ini. Kita saling diikat satu dengan lain, satu persaudaraan, satu kekuatan yang bisa mendobrak pintu surga.
Jadi Bapak Ibu, apa yang tersirat dalam firman Tuhan itu kita harus taat, kita harus mentaati, dan di situ ada janji-janji firman Tuhan, janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi supaya kita bisa terlindungi, supaya kita bisa melawan tipu daya iblis, gunakan firman dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tetap kuat, kita tetap teguh. Nah, poin yang ketiga adalah memiliki iman yang semuanya berkaitan. Ketika kita memakai perisai, menggunakan perlengkapan rohani, firman Tuhan, kita juga harus memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh itu bagaimana ya Bapak Ibu? Iman itu tidak tergoyahkan. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan ini benar-benar mutlak sepenuhnya. Apapun keadaan kita tidak menggoyahkan. Kita mau berkelimpahan, iman kita tetap teguh. Kita tidak gampang dibelusukkan sama si iblis dengan iming-iming yang luar biasa untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki iman yang teguh, kita percaya bahwa hidup kita tidak tergoyahkan. Apalagi bapak-bapak ya, karena saya tahu bahwa di luar sana itu bapak-bapak itu banyak godaannya. Ketika tidak memiliki iman yang teguh, banyak digoncangkan. Seorang bapak-bapak ini kalau masuk ke mall banyak itu kuntilanak, tidak kelihatan. Bagaimana lah bajunya cuma segini ya, segini. Kadang-kadang bapak itu kan, makanya ke mall ya bapak-bapak digandeng. Kalau saya lebih banyak menggandeng bapak daripada digandeng bapak. Karena apa? Jalannya cepat. Terus takut juga apa? Nanti matanya lari ke sana kemari. Sudah bertobat tapi dia. Makanya kita harus memiliki iman yang teguh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa iman yang kuat itu tidak menggoyahkan kita kepada Tuhan. Mau ada kuntilanak, mau ada suwangi. Bapak Ibu tahu suwangi? Tidak ada yang tahu di sini. Mungkin Pak Peter tahu kali ya. Terbang, dukun terbang kepalanya yang terbang itu bisa mengelabui setiap kita. Tapi kalau kita punya perisai iman, itu tidak akan mampu menebus kita. Kuasa apapun kita tolak dalam nama Yesus. Makanya bentengi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita itu dalam nama Yesus. Dengan darah Yesus. Semua kuntilanak, semua suami tidak masuk di suami-suamiku, apalagi yang muda-muda. Jaga suami Anda. Bentengi terus dalam doa. Supaya apa? Supaya imannya tidak goyah. Imannya tetap kuat. Imannya tetap melekat kepada Tuhan. Supaya dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Amin. Kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berakar di dalam Dia bagaimana? Ya tadi itu, dengan gerakan cibah itu tadi, kita bisa berakar, bertumbuh di dalam Dia. Iman kita bisa teguh, karena apa? Ada kekuatan baru di dalam firman Tuhan. Ada yang senantiasa menopang hidup kita. Dan selalu bersyukur. Bersyukur memang tidak mudah, Bapak Ibu. Bersyukur ketika keadaan baik-baik saja, oke. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan, bahwa Allah yang baik. Tetapi ketika kita ada sakit, bisakah kita tetap mengucap syukur? Itu butuh iman yang kuat. Karena apa? Bersyukur itu satu syarat.
satu satu perintah dari Tuhan. Bersyukur bisa melewati semuanya. Minta kekuatan Tuhan untuk kita dapat bersyukur ketika keadaan kita susah. Karena kita percaya ada pertolongan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya kita perlu namanya terus belajar firman Tuhan, terus merenungkan hidup kita. Jadi istilahnya begini, ketika waktu ini sekarang ini lagi tren HP ini, jangan jadi mamon, jadi berkat. Kenapa jadi mamon? Kok bisa jadi mamon? Iya, karena kalau sudah pegang HP itu lupa waktu. Iya Pak, ya. Iya Pak. Sampai jam 12:30 nggak tahu. Besok ada pelayanan. Jangan jadi mamon HP ini. Jadi HP ini harus jadi berkat. Kok bisa jadi berkat? Bisa. Kenapa bisa jadi berkat? Kita putar lagu pujian yang menguatkan, kita buka khotbah-khotbah yang menguatkan. Sekarang kan zamannya mudah, semuanya canggih. Kita mau, saya mau pembicara yang hebat-hebat. Cari di sini, di YouTube itu. Saya senang. HP ini jadi berkat. Setuju? Amin. Jadi mulai siang ini HP ini, setiap HP harus jadi berkat, bukan jadi mamon. Supaya apa? Mengubah hidup kita untuk senantiasa bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Ketika masak pun bisa jadi berkat. Putarlah pujian di rumah. Putar yang membangun. Jadi yang sakit itu Cik Fang itu luar biasa loh. Di rumah saya itu jam 7 itu bunyinya nggak dari bawasir ujian terus. Aku ikut doain. Itu bagus. Apa? Itu bisa menguatkan iman kita. Bisa menambah imun tubuh. Imun tubuh itu bukan hanya karena makanan, tapi pikiran. Ketika pikiran kita los, kita santai, kita percayakan semua sama Tuhan. Ini loh ringan. Ketika ringan itu apa? Sakit penyakit semua jauh. Dan kehidupan keluarga, ketika ringan itu berkat itu pasti dicurahkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percaya enggak? Kita ini loh kerja 2 orang ini hanya berharap sama Tuhan. Ketika saya marah-marah sama anak saya, adik, tadi beli nasi, 1 hari berapa? Tidak cukup, 30.000, uang dari mana? Uang berkat mama. Saya langsung kok, saya. Iya, betul juga ya. Tapi tidak begitulah, Dik. Ya harus ada batasnya. Memang uang berkat, tapi harus batas supaya mama bisa kelola uang dengan baik. Jangan tiap hari minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Kita orang tua harus bisa memang meluruskan anak dengan baik. Kok malah jadi cerita ke sini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sukanya daripada saya cerita orang yang dosa, lebih baik saya cerita saya punya kehidupan, saya punya suami, saya punya anak. Karena apa? Ya yang baik bisa membangun iman kita. Ambillah yang baik. Jadi kita percaya bahwa memiliki iman yang teguh itu sangat membantu dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak akan tergoyahkan apapun yang terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa dalam setiap hidup kita menolong setiap kita. Kemudian ayat yang keempat, poin yang keempat, kekuatan di dalam Tuhan yaitu kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu.
Amin, Bapak Ibu. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau tidak percaya, baca di 1 Lukas ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sangat betul. Dan pasti kita semua banyak yang mengalaminya. Kehidupan kita keluarga, pengaruh itu juga luar biasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kehidupannya, penyertaannya dengan Tuhan itu sangat menjadi berkat buat kita semua. Karena dia berserah penuh kepada Tuhan. Dia mempunyai iman yang penuh. Dia memiliki perisai iman. Dia sungguh-sungguh percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan itu saya berharap bisa terjadi di dalam setiap jemaat yang hadir dalam doa puasa. Bisa mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Bisa berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan bisa berbuah di dalam Tuhan. Kita bisa dipakai semua untuk alat kemuliaannya. Karena apa? Step by step kehidupan kita menjadi saksi bagi setiap orang yang kita jumpai. Di mana saja kita berada, di rumah, di tetangga, di keluarga besar, di tempat pekerjaan, di mana saja. Karena apa? Karena ada Tuhan dalam hidup kita yang memampukan kita, yang menolong kita, setiap kita untuk bisa melewati seluruh badai kehidupan kita. Karena apa? Ada kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan yang sungguh luar biasa di dalam hati kita. Karena apa? Segala perkara dapat kita di dalam Dia. Dia yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Bukan hanya Ibu Ruth, bukan hanya Pak Beni, bukan hanya saya, tapi bagi kita semua. Segala perkara dapat kutahan di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bu Hana, kita akan angkat satu pujian segala perkara. Saya tidak janjian dengan Bu Hana, dengan Timotius, tapi di sini memang adalah segala perkara dapat kutahan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan, kau Allah yang sanggup menyediakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan bisa.
Tuhan, benar Tuhan, bahwa segala perkara dapat kutaruh di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang penuh kuasa. Engkau Allah yang tidak pernah ada batasnya. Kekuatan, kuasa, dan hikmat-Mu tidak pernah terbatas untuk setiap kami. Bagi anak-anak-Mu yang senantiasa bersandar penuh akan Engkau Tuhan, yang senantiasa menggunakan perlengkapan rohani, yang senantiasa memiliki iman yang teguh. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Roh Kudus yang akan menolong setiap kami, sehingga kami mampu mengerti, memahami, dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Dan pakai setiap hidup kami menjadi alat kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan pada setiap kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk doa syafaat pada pagi hari ini. Ucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ning dan keluarga. Bapak Ibu, jangan padamkan api. Teruslah menyala-nyala di hadapan Tuhan. Mari kita mau isi cawan doa kita dengan doa-doa dan ucapan syukur, dan juga dengan iman kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengangkat tangan di hadapan penebus. Mari tengadahkan wajah kita di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat ku rangkum di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Dengan percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku rangkum di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus dan selamat. Amin, amin. Dengan percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku rangkum di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Dengan percaya Tuhan setia. Dengan percaya Tuhan setia. Dengan percaya Tuhan Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu turun buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikanlah roh kemampuan untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba firman-Mu Ibu Ning Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bila sebentar kami akan berdoa syafaat kelompok Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu Tuhan yang mengambil bagian dalam doa syafaat kelompok ini Tuhan. Terlebih lagi, Engkau mengurapi setiap doa-doa yang kami mau naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mendengar seruan doa setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang menjawab setiap seruan doa kami. Di dalam Engkau ada janji-Mu yang ya dan amin Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami siap untuk naikkan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. mulai dari tim musik, ya, kemudian singer, worship leader, dan Bu Beni yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini, bahkan setiap pendoa yang sudah menaikkan doa-doa ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, biarlah api doa terus bergelora di dalam setiap hati kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita ada 1000 orang ya. Jadi bisa jadi satu baris saja. Yuk mari maju, ibu-ibu yang di belakang. Ayo mari Pak Doni. Oh Pak Doni ikut nyanyi. Ayo maju Pak, ikut sini Pak. Kita jadi satu baris di sini. Kita mau menyanyi, berjoget siang-siang. Ini soalnya mau libur kan? Oh iya, mau libur. Libur 3 minggu ya? Yuk jadi satu baris. Yuk, ketukannya dong.
Nama Yesus, nama yang menghibur hati setiap kita. Amin. Silakan hati ini. Mari silakan duduk, waktu ibu, bapak. Bapak, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, bahkan menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa kalau Tuhan Yesus, Dia selalu menghibur hati kami, menghibur hidup kami, walaupun kami mengalami masalah apapun, kami mengalami persoalan yang berdasar sekali itu. Tetapi Tuhan Yesus selalu memberikan pertumbuhan yang luar biasa. Kami bersyukur untuk hamba-hamba yang melayani pada siang hari ini, worship leader, sehingga bahkan tim musik, dan juga hamba-hamba yang melayani Tuhan berkati mereka semua. Kami tidak bertunjukkan satu persatu, tetapi Tuhan lebih mengenal kehidupan mereka. Tuhan lebih memahami dan mengerti apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka, bahkan pekerjaan rumah tangga mereka. Tuhan berkati. Karena segala sesuatu yang kami kerjakan, kami selalu tahu dan kami selalu yakin bahwa Tuhan yang memberkati kami. Kami mengucap syukur untuk hamba-hamba yang datang ke Putih Dua Puasa pada siang hari ini. Tuhan memberkati mereka di saat mereka datang dan mereka pulang, untuk memberkati mereka. Karena siang hari ini kami percaya bahwa saat kami pulang kami menikmati berkat-berkat Tuhan luar biasa. Kami berdoa juga Tuhan untuk berkat jasmani yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Kami percaya bahwa semua hamba yang menyiapkan memberkati mereka semua, apapun yang mereka kerjakan memberkati. Makanan dan minuman yang kami makan ini untuk berterusan, karena di saat kami makan kami tetap sehat buat untuk melakukan pekerjaan Tuhan ke depan. Kami mengucap syukur Bapa, saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan tetap sertai kami di jalan dimanapun kami melangkah. Tuhan pelihara kami karena kami percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kesehatan kami, Tuhan selalu memberkati rumah tangga kami, Tuhan selalu memberkati tugas pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Dan yang terpenting Tuhan memberkati tugas pekerjaan pelayanan kami, karena kami melakukan ini karena kami sangat mengasihi Tuhan. Lalu Bapa, bisa kami pulang, kami minta berkat daripada Bapak Ibu. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan jalan keluar dan memberikan kemenangan dan memberikan jawaban dalam hidup kami, sehingga kami tetap bisa melangkah yang pasti bahwa Tuhan tetap sertai kami. Lalu kuasa roh Allah yang kudus yang telah senantiasa tercurah dan menuntun, membimbing dan memberkati kami semua, mulai dari hari ini terus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya menerima berkat Tuhan bersama saya berkata, amin.